Alhamdulillahil halimil ghafur al-wadudis syakuri ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bahwa haqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yashrahullahu lana bihasudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manarul islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa washkuruhu farrabihu man syakarah washghalu alsinatakum bizikrihi fassa'idu man zakarah. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ada baiknya yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Azza wa Jalla. Kenapa kita untuk bersyukur meskipun banyak bencana dunia, musibah-musibah yang terjadi, tapi jujur kita meyakinkan masih banyak nikmat Allah diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Sampai 31 kali di dalam surah Ar-Rahman kalimatnya yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan itu. Artinya nikmat Allah ini tidak pernah putus-putusnya. Secara jujur kita dapat melaksanakan aktivitas kita sekarang benar-benar karena ada nikmat Allah. Paling tidak diberikan oleh Allah nikmat kita punya iman. Kita bersyukur punya iman. Sebab apa jadinya manusia hidup kalau tidak punya iman? Tinggal lagi berusaha menjaga, memelihara, memupuk dan meningkatkan iman kita di mana saja, kapan saja kita berada. Lalu nikmat berikutnya adalah diturunkan oleh Allah agama bermacam-macam. Jelas kita membicarakan agama kita, agama Islam. Lalu ada nikmat sebagai pendukung dan penunjang penyebab kita hadir ini adalah nikmat kesempatan. Masih ada saudara kita, keluarga kita yang saat ini masih sibuk dalam urusannya, kategorinya tidak sempat-sempat. Kita bersyukur bisa ada kesempatan pada hari ini. Kalau ditanya Jumat depan masih ada kesempatan, jawabnya wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada nikmat yang namanya kesehatan. Walaupun kita beriman, punya agama, kita sempat tapi tidak sehat, barangkali itu penyebab kita tidak dapat hadir. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini sekarang kita sehat. Pertanyaannya, sampai kapankah sehat ini? Kita tidak tahu sama sekali. Mudah-mudahan kalau kita syukur nikmat Allah itu, kita dapat melaksanakan lagi ibadah yang sama pada hari Jumat yang akan datang. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Berkat mereka itulah kita dapat melaksanakan bagaimana cara sholat. Berkat mereka itulah kita dapat melaksanakan bagaimana cara haji dan seterusnya.
maka wajar-wajar saja kita diperintah untuk banyak-banyak berselawat kepadanya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 jelas kata Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat terus kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, ucaplah salam dengan salam. Insya Allah kalau kita banyak berselawat kepadanya, nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini barangkali kita merasakan ada untungnya melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang pertama, paling tidak kita mendapatkan pelajaran, peringatan, himbauan dari petugas di mimbar ini dengan kata-kata yang bijaksana dan mulia. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak sulit. Mana yang Allah perintah, mari kita kerjakan. Mana yang Allah larang, mari kita tinggalkan. Kalau dua kalimat ini kita betul-betul menjalankannya, insya Allah kata-kata takwa akan tercapai dan tergapai. Masalahnya adalah apabila orang itu benar-benar sudah menyandarkan berikat takwa, Allah jamin dalam kehidupannya sebagaimana tertera dalam surah At-Talaq ayat 3 dan 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar manakala menemukan kesulitan, kesusahan, dan rezekinya tidak tahu dari mana datang, apa bentuknya, dan berapa banyaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar juga kata-kata yaitu iman dan amal soleh. Di dalam Al-Quran ada 52 kali kalimat ini berangkai, yaitu amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh ini pun sering dibicarakan pada setiap barangkali pada Jumat dan pada acara-acara lainnya. Tidak cukup dengan kata-kata kita punya iman. Karena apa? Iman sifatnya abstrak. Kami yakin orang tidak beriman pun dapat mengatakan dia beriman, apalagi kalau dia beriman. Oleh karena itu dibuktikan dengan kalimat wa amilus sholihat, yaitu amal yang soleh. Iman dan amal yang soleh 52 kali terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kami dapat salah satu cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ketika peristiwa memakamkan jasadnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Yang mengusul jenazahnya adalah tidak lebih dari 4 orang. Anaknya sendiri Hasan dan Husin, dan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu ada sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika membaringkan jenazah Fatimah di dalam kuburnya, sebelum ditimpa, sebentar lagi kamu akan berpisah dengan jasadnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Tidak ada pemberian sebelumnya, tidak ada tanda-tanda. Tahu-tahu keluar kata-kata dari dalam kubur yang bunyinya begini, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jangan terlalu banyak komentar. Siapapun orangnya yang meninggalkan dunia ini, masukkanlah dia ke liang kubur. Dia akan merasakan nikmat kubur kalau iman dan amal solehnya bagus. Dan juga dia akan merasakan siksa kubur kalau iman dan amal solehnya rusak. Artinya yang berperan di dalam kubur nanti kita rasakan hanya 2, yaitu iman dan amal soleh. Kita semua melakukan ibadah dengan dasar beriman, dan juga kita banyak melakukan amal-amal soleh. Ada juga orang-orang itu melakukan cara beramal soleh. Ada yang lewat dengan harta, memang dia punya harta, dia gemar infak, dia gemar zakat dan sedekah, karena dia memang punya harta. Oleh karena itu bagi orang yang
Punya harta dianjurkan untuk banyak-banyak beramal dengan hartanya, dengan catatan adalah ikhlas. Caranya bermacam-macam, ada lewat infak, ada lewat sedekah, dan ada lewat zakat. Tergantung adalah nilai ikhlas orang itu. Dan bagi orang yang gemar dengan infak, karena infak tidak mengikat, siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, berapa saja maksud kami. Ini adalah satu amal yang soleh yang tidak mengikat. Boleh banyak, boleh sedikit, boleh malam, boleh siang, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, dan boleh di rumah, boleh di mana tempat. Yaitu adalah infak. Allah jamin bagi orang yang gemar infak di jalan Allah. Kita baca Al-Baqarah ayat 261, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang gemar infak, beramal soleh dengan harta infak, taubatnya seperti dia menanamkan satu biji yang tumbuhnya menjadi 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai buahnya 100 biji. Dapat kita perhitungkan, yaitu 1 berbanding 700. Bersyukurlah kalau dapat kita banyak-banyak orang yang gampangnya infak, merupakan satu amalan yang soleh. Yang kedua, ada orang yang beramal itu oleh karena tidak memiliki harta. Dia beramal dengan tenaga, kakinya ringan, tangan dan punggungnya ringan, mendatangkan orang-orang yang sifatnya ibadah, mendatangkan orang-orang yang membutuhkan tenaga. Dia ikhlas membantukan orang lain mencurahkan tenaga semaksimalnya. Ini orang yang beramal dengan tenaga. Mudah-mudahan tidak kalah pentingnya nilainya kalau dia berbuat ikhlas. Lalu yang ketiga, orang tidak punya harta, tenaganya tidak kuat, lemah. Dia beramal soleh dengan kalimat thayyibah, dengan ucapan, dengan lidah. Entahkah dia membanyak dengan istighfar sebanyak-banyaknya, kapan saja, di mana saja, dalam arti tidak mengenal waktu dan tempat. Sedang miskin ingat dengan Allah, ketika kaya ingat dengan Allah, jadi raya ingat dengan Allah, jadi aparat ingat dengan Allah, di tempat yang sepi ingat dengan Allah, di tempat yang ramai di pasar ingat dengan Allah. Andai kata pun kita ingin melakukan perbuatan yang jahat, kalau kita dengan Allah, barangkali kita akan terhindar dari perbuatan jahat itu. Hadirin yang kami hormati, bertasbihlah kamu pagi-pagi, petang-petang. Banyak macam tasbih kita bacakan. Boleh kita panjang, boleh kita dengan pendek, kalimatnya sedikit sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Silakan kita baca pagi-pagi dan baca itu petang-petang. Insya Allah kita akan nanti terbawa-bawa ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut bibir kita sempat membacakan tasbih dan zikir. Oleh karena itu kami yakin ada orang yang senang, ada orang yang gemar mencari-cari aib orang lain sampai disebar-sebarkannya, sehingganya orang itu namanya hancur di tengah-tengah masyarakat. Orang itu tergusur dari warga. Kalau dia punya usaha dia sampai bangkrut, senang dia melihat orang itu gara-gara aibnya dibuka-buka, disebar-sebarnya. Iya, kalau memang itu pasti ada aibnya. Kalau tidak menjurus pada fitnah, alangkah besarnya dosa orang ini yang gemar mencari aib orang lain, mencari kesalahan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tapi kalau dicari-cari pasti ada saja salah manusia. Ada pepatah yang terkenal kita sering baca, kita dengarkan. Kalaupun ada semut di seberang lautan nampak kelihatan, tapi gajah di tengah mata dia tidak sama sekali. Dalam satu hadis bagi orang ini yang sering senang gemar mencari aib orang lain, orang itu hancur, bangkrut segala macamnya. Dalam hadis menyatakan bahwa pahala orang yang sifat begini hilang diambil orang yang difitnah
Sedangkan dosa orang yang punya aib itu kembali kepada dia karena dia menyebarkan aib orang lain. Hadirin yang kami hormati, ini adalah kadang-kadang sifatnya kenapa? Mungkin karena ia adalah sama-sama pengusaha, barangkali sama-sama punya jabatan, barangkali sama-sama seprofesi, maka dia senang kalau orang itu hancur dia yang menduduki atau mendapatnya. Jangan coba-coba. Percuma dia punya amal dengan harta, percuma dia punya amal dengan tenaga, percuma dia punya amal dengan lidah, semuanya akan hancur dikarenakan memiliki sifat yang pertama ini. Lalu yang kedua, yang menghancurkan amal-amal soleh kita sama dengan yang tadi. Amal soleh kita dengan harta bisa hancur, amal soleh kita dengan tenaga dan kita bisa hancur. Apa yang kedua yang jangan sampai dimiliki? Yaitu orang itu terlalu cinta dengan dunia sehingga waktunya habis dalam masalah keduniaan. Kadang-kadang sampai hanya berapa persen dia adalah pikirannya, tenaganya, waktunya dicurahkan untuk akhirat atau untuk agama. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, cuma ingat kamu pasti mati. Ini peringatan ini didasarkan bahwa ini adalah Jibril menasihatkan Nabi Muhammad SAW. Tatkala Muhammad muncul sifat manusiawinya, maka ditegurkan oleh Jibril, "Hai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sekehendakmu, silakan kamu hidup menurut semaumu, tapi ingat kamu pasti mati. Kalau kita hanya sekadar mengambil satu, berarti kita hidup semata-mata ingat dengan mati, lalu kita tidak ada gairah untuk hidup. Hadis ini belum habis. Apa yang kedua kata hadis ini? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah yang kamu ingin melakukannya. Ingin melakukan yang baik memang diperintah, dilarang melakukan yang jelek, yang jahat masih kamu mau, silahkan kata Nabi. Cuma ingat semuanya pasti ada balasannya. Diperkuatkan dalam Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kamu yang baik, nanti ada balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kamu yang jelek juga pasti ada balasannya. Yang ketiga dalam hadis ini, jangan sampai kita untuk tidak punya gairah hidup dan semangat dalam dunia. Yang ketiga hadis ini rangkaiannya, wahbum ma syi'ta fa innaka mufarriqu anhu. Cintailah yang kamu suka. Cinta dengan jabatan boleh, cinta dengan pangkat boleh, cinta dengan kendaraan boleh, cinta dengan keluarga boleh, cinta suami istri boleh, segala macam. Cuma ingat kata Nabi, fa innaka mufarriqu anhu. Kamu pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Oleh karena itu, kalau selama ini kita terlalu mencintai dunia, melalaikan kita untuk akhirat segala macam, khawatirnya adalah kita akan hancur amal kita yang kita lakukan. Apabila dia banyak mencintai dunia segala, tidak dikepentingkan akhirat segala macamnya, ya berarti dia melupakan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang dapat menghancurkan amal-amal kita adalah orang yang sedikit sifat malu. Malu yang mana? Malu dia meninggalkan yang diperintah oleh Allah, apapun bentuknya. Kalau dia tidak malu lagi, dia tinggalkan yang Allah perintah. Kemudian malu yang kedua, malu dia tidak punya malu lagi mengerjakan yang Allah larang. Sifat malunya tipis sekali. Dia tidak malu kalau tidak sholat, dia tidak malu kalau tidak puasa,
Dia tidak malu kalau dia punya harta dia bakhil. Dia tidak malu dia berzina. Dia tidak malu mencuri. Dia tidak malu berbuat zalim. Nah, malu inilah kalau dimiliki seseorang itu adalah akan menghancurkan amal solehnya. Hadirin yang kami hormati, yang keempat yang dapat menghancurkan amal soleh adalah orang yang hatinya keras. Orang yang tidak menerima nasihat dari orang lain. Menurut pendapat dia nilai yang paling benar. Dia nilai yang paling bagus. Dialah yang paling alim. Dialah paling pintar. Memang benar itu adalah bagus. Merasa benar yang kurang bagus. Pintar adalah bagus. Merasa pintar yang kurang bagus. Kaya itu adalah bagus, merasa kaya yang kurang bagus. Kalau dia memang merasakan pintar, bukan tidak mungkin orang lain dikatakannya bodoh sama sekali. Kalau dia mengatakan dia yang paling benar, bukan tidak mungkin orang lain yang salah semuanya. Kalau dia merasakan dia kaya, barangkali orang lain yang namanya orang miskin. Sok dalam kategorinya. Orang yang ada sifatnya hatinya keras, tidak menerima nasihat pandangan orang lain, maka dapat menghancurkan amal-amal solehnya. Yang kelima, orang yang bisa hancur amal solehnya, orang itu terlalu panjang angan-angan atau cita-cita, sehingga dia lebih banyak memikirkan sekian puluh tahun ke depan. Artinya sifat serakahnya itu diutamakannya, nafsunya yang banyak itu dilakukannya. Dia tidak mensyukurkan nikmat Allah yang ada. Dia merasa kurang senantiasa. Sudah ada yang ini, mencari yang itu. Sudah dapat begini, mencari yang lain. Sehingga dia tidak mensyukur nikmat Allah yang ada diberikannya sekarang. Orang demikian pun akan merusak adalah amal-amal solehnya. Lalu yang terakhir adalah yang dapat menghancurkan amal soleh seseorang, orang yang perbuatan zalim, dia tidak sanggup untuk meninggalkannya. Dengan kata lain, dia sama tidak berbeda dengan mencari aib orang lain. Dia berbuat zalim untuk menghancurkan orang lain. Dia berbuat zalim untuk merugikan orang lain. Dia berbuat zalim untuk menggusurkan orang lain. Dengan tujuannya adalah biar orang jatuh, biar orang miskin, biar orang rusak, asal dirinya yang mendapatinya dengan segala macam cara. Jadi 6 macam ini kita usahakan jangan ada satu di antaranya. Walaupun manusia tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tapi kalau sudah tahu ini salah dan dosa, kita berhenti daripada sifatnya 6 ini, Allah akan mengampunkan. Di dalam An-Nisa ayat yang 110 kata Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang telah melakukan perbuatan-perbuatan terkeji, perbuatan-perbuatan tercela, atau menzalimkan dirinya sendiri, kemudian dia sadar, banyak-banyak istighfar, yajidillaha ghafurur rahima, niscaya diampun dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatannya yang menyangkut dengan hablum minallah. Tapi kalau sudah menyangkut dengan orang lain, mau tidak mau dia untuk menghubungkan, untuk minta maaf apa yang dia lakukan. Oleh karena itu hadirin kami hormati, gunakanlah kata Nabi 5 sebelum datang yang 5, iltanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, syababaka qabla harumika, wasihataka qabla sumika, wa ghina qabla fakrika, wa faragha qabla suhulika. Gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Hidupmu sebelum matimu. Artinya kalau kita ingin merubahkan sikap itu mumpung kita masih hidup. Mudamu sebelum tuamu. Berbuatlah kamu masa muda, karena kita tidak tahu apakah sampai tua atau tidak. Sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkan masa sehatmu, nanti akan sakit.
Gunakanlah kekayaanmu dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, jangan poya-poya dan ura-ura seluruh miskinmu. Manfaatkan kesempatanmu sebelum datang sibukmu. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina